Apa buktinya yang kamu sebut itu Tuhan? Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur sebagai umat Islam, seluruh peristiwa kehidupan itu dijelaskan oleh Allah. Dan ini menunjukkan Allah benar-benar sang pencipta. Ya, Anda kan kalau ingin bertanya sesuatu pada ahlinya kan? Ya kan? Ahlinya pasti tahu segalanya kan yang dia buat. Ahli handphone tahu tentang handphone. Kalau rusak handphone datang kemana? Nah, nggak mungkin kan ke bengkel motor. Ya, datang ke counter handphone, tanya, ya, tanya ahlinya, tanya ke pabrik yang buatnya. Nah, sekarang yang mencipta kehidupan siapa? Dari mana taunya? Nah, yang lain kan bisa mengklaim juga dengan Tuhannya masing-masing kan? Nah, pembuktian Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa? Salah satu pembuktiannya ada dalam firman-Nya, ada dalam penjelasannya, ada dalam kalamnya. Sekarang setiap yang mengklaim agama punya Tuhan, apa kalam firman Tuhannya? Apa petunjuk yang datang dari Tuhannya? Nah, diceklah dalam petunjuk kitab itu, dalam kalamnya, dalam firman-Nya, adakah yang menunjukkan isyarat-isyarat bahwa dia itu Tuhan? Nah, di dalam Al-Quran tentang sifat ketuhanan jelas, langsung mengatakan di Quran surah ke-20 misalnya Thaha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah, sembah aku. Silakan Anda cari di dalam kitab suci manapun yang tertulis di dalamnya, akulah Tuhan, disebutkan namanya misalnya, akulah Tuhan yang harus dipertuhankan, sembah aku. Jadi nggak mungkin bisa berkata demikian kalau punya fitrah, selain punya fitrah ketuhanan. Hanya Tuhan yang punya fitrah ketuhanan yang bisa mengaku Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan, pertuhankan saya, sembah saya, itu mustahil. Jelas ya? Nah, Allah dengan sangat pede mengatakan, saya Tuhan, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan ragu, akulah Tuhan yang sesungguhnya, pertuhankan aku, sembah aku. Ya, dan dinamakan akulah Allah. Jadi Allah itu bukan nama sifat, nama zat yang melekat pada Tuhan. Jadi tidak tepat bahasa begini, Allahku X, Allah kamu siapa? Nah, itu pernyataan salah. Pernyataan sah, karena Allah itu nama Tuhan. Jelas ya? Nah, yang jelas tuh gini, Tuhan saya namanya Allah, Tuhan kamu namanya siapa? Setelah dijawab, apa buktinya yang kamu sebut itu Tuhan? Tuhan. Nah, Tuhan saya pede mengatakan, sayalah Allah, Tuhan, ya, yang layak kamu pertuhankan dan kamu sembah, sembah saya. Kira-kira di kitab kamu ada nggak pernyataan demikian? Itu diuji satu. Yang kedua, apa bukti klaim itu? Nanti turun banyak ayat lain lagi. Di antara klaim yang paling jelas, paling logis dipahami, dijelaskanlah kepada kita tentang segala hal yang terkait dengan penciptaan kehidupan, termasuk tahapan-tahapannya. Nah, kita sangat bersyukur di Al-Quran itu jelas urutannya. Dari sebelum terlahir, kehidupan di dunia, di alam kubur, kebangkitan, sampai dengan ujung kehidupan, ada surga, ada, bahkan tempat transitnya pun ada. Al-A'raf namanya. Ya, yang 50-50, amalan soleh 50, amalan salah 50, tempatnya di mana itu? Kalau 50,01 soleh kan jelas ke surga, 50,01 salah, nah jelas ke, nah kan demikian gambarannya gitu kan. Nah, kalau 50-50, 50-50 tempatnya di mana? Nah, di tempat tengah-tengah, menunggu hisab selesai, terlihat keindahan surga, pengen cepat ke sana, takut terdengar yang jeritan neraka. Itu A'raf namanya, tempat tinggi yang nampak keindahan surga, terdengar jeritan neraka. Saking detilnya Quran menggambarkan, kenapa terdengar tidak terlihat? Karena yang menegangkan, menakutkan itu jangankan dilihat, dengar aja takut. Ibu kalau dengar suara kuntilanak mau lihat nggak? Tidak, karena dengar pun sudah takut gitu kan. Itu gambarannya. Makanya di surat Al-A'raf itu kalau Anda baca dari ayat 46, 47 sampai 49 tergambar sifat itu. Nah, siapa yang bisa menyampaikan itu kalau bukan penciptanya langsung? Dipahami? Baik ya.